Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini adalah sekali. Akan tetapi kehidupan yang sekali ini apabila kita tidak mengambil satu keputusan yang tidak bisa digoyahkan oleh apa saja, maka keputusan kita itu, kehidupan di alam dunia ini akan menjadi awal dari kebahagiaan kita selama-lamanya dunia akhirat. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beristri, banyak orang bersuami, banyak orang memiliki anak. Namun kita perlu merenung sejenak. Suami kita yang sesungguhnya bukan suami kita yang selalu menafkahi kita, mencukupi kita, memberikan kebutuhan kita apa yang kita inginkan. Akan tetapi suami kita yang sesungguhnya adalah suami yang kelak akan menggandeng tangan kita kelak di surga. Istri kita yang sesungguhnya bukan istri yang menyambut kita di depan pintu dengan senyumnya. Akan tetapi istri kita yang sesungguhnya adalah istri kita kelak akan yang menggandeng tangan kita di surga. Anak kita yang sesungguhnya bukan anak yang melipur hati kita ketika kita penuh dengan masalah. Akan tetapi anak kita yang sesungguhnya adalah anak kita yang akan mengangkat derajat kita dengan hafalan Qur'annya, akan mengangkat derajat orang tuanya dengan ilmunya. Itulah cita-cita kita bersama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya agama ini adalah sumber kebahagiaan kita, maka kita perlu keputusan yang total, keputusan total bahwasanya agama ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada spekulasi, tidak ada hal-hal yang menggoyahkan keputusan kita tersebut. Apabila total keputusan kita kepada agama ini, maka pertolongan Allah, keberkahan dari Allah pun total akan datang dalam rumah tangga kita. Ulama mengatakan, seandainya bisa dikatakan di dunia ini ada neraka, maka neraka dunia itu adalah rumah tangga yang sudah saling percaya satu sama lain. Istri sudah tidak percaya dengan suaminya, suami juga tidak percaya lagi dengan istrinya. Jangan-jangan kandungan yang ada dalam rahimnya bukan anak saya. Anak juga ragu apakah kedua orang tua saya ini benar-benar dua orang tua saya yang sesungguhnya. Ini adalah neraka dunia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rumah tangga, tidak ada kehidupan melebihi kehidupan yang diisi kehidupan tersebut dengan program-program agama. Kita sering berencana, tapi pernahkah perencanaan rumah tangga kita atas dasar agama? Apabila rumah tangga kita dipenuh dengan program-program agama, maka Allah akan berikan kita hadiah. Apa itu hadiahnya? Keberkahan. Ciri keberkahan dalam rumah tangga ini adalah rumah tangga menjadi asbab kebaikan orang lain. Itu cirinya. Kita sering mendengar kata-kata, ini berkah ini. Uangnya berkah, orang ini berkah, rumah tangganya berkah, usahanya berkah, anaknya berkah. Akan tetapi ciri berkah yang sesungguhnya itu apabila kehidupan kita ini menjadi asbab kebaikan untuk orang lain. Suatu hari ada seorang wanita solehah. Rumahnya ini betul-betul sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat miskin sekali. Suatu hari rumah ini dimasuki oleh seorang pencuri. Pencuri ini masuk dalam rumah ini susah payah sekali. Setelah masuk, ketika dia melihat keadaan di sekitarnya, kemudian dia menggerutu. Ternyata saya ini keliru masuk. Susah payah masuk, ternyata yang saya masuki ini rumah orang miskin sekali. Ini saya mau ngambil apa dalam rumah ini?
Maka ketika itu dia setelah tekadnya bulat, ini masih ada rumah yang lebih kaya dari ini, saya mau pindah rumah. Ketika dia mau keluar, tiba-tiba pemilik rumah wanita soleha ini bangun dari tidurnya. Ketika dia terjaga, dia melihat, loh, kok ada orang dalam rumah saya? Maka dia sadar ternyata rumahnya sedang dimasuki oleh seorang pencuri. Maka wanita soleha ini bangun. Dia mengatakan, hei kamu, kalau kamu pencuri yang cerdas, susah payah masuk, mestinya bawa sesuatu kalau keluar. Maka pencuri ini bilang, saya ini keliru masuk, Bu, saya ini keliru masuk. Ternyata saya susah payah masuk. Ternyata kamu nih melarat sekali, nggak ada yang bisa saya ambil di sini. Maka wanita soleh ini mengatakan, kata siapa saya nggak miliki apa-apa. Kamu nggak tahu gitu aja. Loh, memangnya kamu miliki apa? Oh, ada syaratnya. Ini kendi, isinya air. Berwudulah. Maka orang ini dalam hati, oh ini sepertinya saya akan diberikan sesuatu setelah saya berwudu. Maka dia berwudu. Setelah berwudu, wanita soleh tadi mengatakan, bagaimana kalau engkau sholat 2 rakaat? Baik. Maka dia pun sholat 2 rakaat, dalam hatinya, ketika selesai sholat saya akan diberikan sesuatu. Ketika dia takbir Allahu Akbar, maka wanita soleh berdiri di belakang. Kemudian dia mengenadahkan tangan ke langit dan dia mengatakan, ya Allah, ada hambamu masuk ke dalam rumahku. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa, ya Allah. Sekarang dia telah mengetuk pintu rahmatmu, ya Allah. Jangan berikan dia pergi kecuali engkau bimbing dia dengan hidayahmu, ya Allah. Maka maling ini nangis dalam sholatnya, sampai saking nikmatnya dia sholat, tidak terasa sampai datang waktu subuh. Jadi maling masuk rumah, terjadi perubahan. Karena apa? Rumahnya ini barokah. Jadi ciri keberkahan itu menjadikan asbab kebaikan untuk orang lain. Ada orang niatnya baik, masuk dalam rumah kita berubah pikiran, ingin jahat. Nah, ini namanya rumah yang kurang barokah. Maka perlu ada program-program agama dalam rumah tangga kita. Kita telah berencana ingin membangun rumah, ada perencanaan-perencanaan dalam rumah tangga untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita ingin mencari usaha-usaha sekiranya rumah tangga kita ini barokah. Rumah tangga barokah ini Masya Allah tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan apa saja. Kalau sudah barokah, akan menjadi asbab kebaikan di mana-mana. Contohnya keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini memiliki seorang istri namanya Hajar. Istri Nabi Allah Ibrahim ini Masya Allah membawa istrinya ini dalam suatu riwayat naik buruk, bawa seorang bayi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ditempatkan dalam satu kota, satu lembah, namanya Bakkah atau Mekkah. Lembah ini begitu tandus, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, kering kerontang, tidak ada setetes air pun. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti itu, dengan bekal terbatas, ditemani bayi kecil yang masih membutuhkan perbekalan yang banyak waktu itu. Kemudian istri Nabi Ibrahim mengatakan kepada beliau, ya Nabi Allah, apakah engkau meninggalkan aku di tempat seperti ini? Karena kalau dilihat di sekitarnya, ini nggak ada sumber kehidupan sama sekali. Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Hajar mengatakan, apakah engkau meninggalkanku di tempat seperti ini bersama anakku? Nabi Ibrahim juga tidak menjawabnya. Akan tetapi wanita yang soleha ini ketika merubah pertanyaannya, ya Nabi Allah, apakah engkau meninggalkan aku bersama bayiku di tempat ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim segera menoleh, iya. Jawabannya hanya itu saja. Maka jawaban wanita yang mulia ini, demi Allah, kalau memang ini perintah Allah, saya tidak mungkin disia-siakan oleh Allah.
Allah. Inilah yang kita cari. Suami kita meninggalkan kita untuk berjuang di jalan Allah. Berat rasanya meninggalkan orang yang kita cintai. Berat rasanya meninggalkan anak yang kita kasihi. Berat rasanya meninggalkan kampung halaman yang kita telah berhari-hari merasa betah di situ. Akan tetapi ketika suami kita pergi, pertanyaan itu hanya satu. Apakah engkau meninggalkanku ini untuk agama? Ketika suami kita menjawab, iya. Maka jawaban dalam hati kita harus ada, demi Allah. Demi Allah. Allah tidak akan sia-siakan saya. Kalau pemahaman ini tertanam dalam hati kita, maka akan ada perubahan dalam rumah tangga kita. Sehingga walaupun datang fitnah dari arah depan, belakang, kiri, kanan, tidak akan mampu menggoyahkan keluarga seperti ini. Ketika ibunya, Nabi Ismail, Sayyidatuna Hajar hidup bersama anaknya. Maka ketika anak ini cukup dewasa, maka Nabi Ibrahim datang dari Syam. Karena beliau itu dakwah di Syam. Datang. Sampai di sana berjumpalah antara ayah dengan anak yang telah berpisah lama. Beliau begitu menyayangi anaknya ini, yaitu Nabi Allah Ismail. Ketika beliau menyayangi anak beliau ini, beliau bermimpi bahwasanya Allah perintahkan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ini. Maka beliau terbangun dan beliau tahu bahwasanya setiap mimpi para nabi adalah wahyu. Maka beliau segera menggandeng putra kesayangannya ini dengan mengatakan, "Nak, mari kita mencari kayu bakar di lembah Hajun di sana." Maka iblis tahu, oh ini mau menyembelih anaknya ini, karena dia bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya ini. Maka godaan pertama iblis ketika itu yang didatangi bukan Nabi Ibrahim, bukan anaknya, tapi ibunya yang didatangi. Jadi apabila ada rencana-rencana baik, biasanya fitnah itu datang dari yang perempuan biasanya, bukan dari laki-laki. Jarang. Maka iblis datang, diketuklah rumah Sayyidatuna Hajar. Maka ketika dibuka, maka Sayyidatuna Hajar tanya kepada orang yang tidak dikenal ini, "Ada perlu apa?" "Saya ingin bertanya, di mana Nabi Ibrahim dan putranya?" Katanya tadi dia bersama anaknya, beliau bersama anaknya pergi mencari kayu bakar di lembah sana. "Oh, berarti kamu tidak tahu apa rencana Ibrahim membawa putranya?" "Ya, katanya tadi mau nyari kayu bakar." "Oh, ada sesuatu yang kamu tidak tahu." "Apa?" "Dia mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya. Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Jadi dia ke sana itu bukan cari kayu bakar, dia itu mau menyembelih anaknya." Maka kata wanita soleh ini, "Gak mungkin menyembelih anaknya, karena setahu saya beliau lebih mencintai anaknya itu melebihi saya." "Iya, saya tahu memang Ibrahim itu sangat mencintai putranya, tapi katanya itu perintah Allah," katanya. Maka ketika ibu ini mendengar bahwasanya itu perintah Allah, maka ibu itu mengatakan, "Kalau memang itu perintah Allah, ya memang harus dikerjakan, ya harus disembelih, tidak apa-apa. Kalau saya atas perintah Allah, saya ridho anak saya disembelih." Maka iblis berputus asa, masuk menggoda rumah tangga dari arah ibunya. Maka segera mengejar Nabi Ibrahim. Ketika itu belum sampai pada tujuannya. Maka yang didatangi setelah itu anaknya. Karena Nabi Ibrahim berjalan di depan, Nabi Ismail di belakang, waktu itu masih kecil. Maka segera iblis mengatakan kepada Nabi Ismail, waktu itu masih umur 10 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. "Hai nak, kamu mau dibawa kemana oleh ayahmu?" Katanya mau dibawa untuk mencari kayu bakar. "Kamu itu mau disembelih." "Nggak mungkin, apa salah saya disembelih?" Katanya perintah Allah. "Oh, kalau perintah Allah nggak apa-apa, memang harus dikerjakan, saya rela disembelih kalau memang itu perintah Allah." Ternyata anak ini tidak beda dengan ibunya, sama. Karena mereka berada dalam rumah tangga yang sudah dididik sedemikian rupa dengan program agama.
Kemudian iblis maju ke depan. Hei Ibrahim, engkau tahu mimpi yang engkau lihat itu bukan dari Allah. Itu hanya khayalan dan tipuan dari saya. Maka segera Nabi Ibrahim mengambil 7 kerikil, dirempar. Ditolak fitnah untuk melanggar perintah Allah tersebut. Hingga sampai sekarang terekam dalam sejarah sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim melempar iblis itu dikenal dengan jumrah. Melempar jumrah ukba, jumrah ula, jumrah wusta, dan lain sebagainya. Inilah keluarga yang luar biasa. Rumah tangga dengan program-program agama akan menghasilkan anak yang luar biasa. Kita selalu bermimpi anak-anak kita menjadi sosok yang luar biasa. Tapi kita terkadang tidak bercermin sebentar. Apakah ada amalan kita yang luar biasa hingga anak kita menjadi luar biasa? Bahkan ada yang lebih keji lagi. Terkadang kita ini suuzon dengan anak kita. Masa lalu kita yang begitu gelap, kita berusaha menguburnya sedalam-dalam mungkin. Tapi ternyata rasa takut kita dengan masa lalu kita membuat kita suuzon dengan anak kita. Kayaknya anak saya ini tidak lebih jahat dari saya. Hingga apabila ada program-program yang baik untuk anak kita, kita merasa khawatir. Kadang kita pukul. Rasa pukulan itu yang begitu berat, ya. Kadang anak kita pukul, kita marahi. Nah, kalau bisa saya katakan, bila kita memukul anak kita, sebenarnya kita tidak memukul anak, tapi kita telah memukul ruh kita sendiri. Karena tidak ada orang tua yang memarahi anaknya menikmati kemarahan itu. Dia tidak ingin anaknya seperti dia. Maka di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mendidik anak kita ini dengan baik, hanya satu jalannya, bukan pendidikan dunia, tapi apabila anak kita programkan dengan program agama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya ketika sampai di tempat tujuannya. Waktu saya ke Mekah, waktu itu saya diantar oleh teman saya untuk datang ke tempat Nabi Ismail di sembelih. Di sana ada kubah di atas gunung. Mungkin Ustaz Fauzi pernah ke sana. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ibrahim tidak mengatakan terentang, tapi ditanya, "Bagaimana pendapatmu, hai anakku?" Apa hikmahnya pertanyaan apa pendapat? Supaya Nabi Ibrahim mengetahui sejauh mana kesiapan anak ini menjalankan perintah Allah. Apa jawaban si anak ini? "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan menemukanku, hai ayah, aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka anak ini ditelungkupkan, diikat oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditelungkupkan. Maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan, "Hai ayah, sebelum engkau menyembelihku, aku ingin memberikan pesan-pesan sebelumnya. Aku ingin engkau mengikatku dengan kuat, supaya ketika pisau itu berjalan di leherku, aku tidak meronta-ronta hingga mengganggumu untuk menjalankan perintah Allah. Dan sisingkan lengan bajumu supaya cipratan darahku tidak mengenai bajumu hingga mengurangi pahalaku dan pahalamu. Dan asah pisaumu dengan tajam supaya tidak begitu menyakitkan ketika berjalan di leherku. Dan bajuku ini kelak sampaikan kepada ibuku supaya sabar menjalankan perintah Allah. Dan jangan biarkan anak-anak yang sebaya denganku lewat di depannya, hingga ibuku akan mengingatiku hingga mengurangi pahalanya, mengorbankan kesabarannya karena aku." Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kesabaran seorang anak yang dididik dalam rumah tangga yang penuh dengan agama. Maka ketika itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim menelungkupkan anaknya, kemudian disembelih dari arah belakang karena tidak tega. Apabila terlentang, maka wajahnya akan bertatapan, maka ditelungkupkan. Ketika pisau itu bergerak, ternyata pisau itu tidak mempan. Maka Nabi Ibrahim mencoba pisau yang beliau bawa ini ke sebuah batu. Batu itu terbelah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada pisau, "Hei pisau, engkau bisa membelah batu, tapi engkau tidak bisa membelah sekerat daging di leher anakku."
Maka pisau itu mengatakan, ya Nabi Allah, saya memotong tidak bisa memotong karena perintah Allah. Saya tidak diizinkan untuk memotong. Ketika itu tiba-tiba malaikat Jibril datang, membawa kibas sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Anaknya juga mengatakan, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Satu rumah tangga kompak antara ayah dengan anak ibunya, hingga jadilah rumah tangga yang berkah. Puncak keberkahan rumah tangga ini Allah jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, poros kasih sayang seluruh alam semesta ini, dijadikan dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berjuang di jalan Allah, kita ikhlaskan suami kita untuk berjuang di jalan Allah, begitu juga sebaliknya. Total, jangan setengah-setengah. Apabila setelah kita mengenal kebenaran tapi kita setengah-setengah, maka pertolongan Allah pun datang tidak secara sempurna. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, program rumah tangga kita ini, apabila kita jalankan dengan tertib, kita jalankan dengan ikhlas, Allah akan beri kita buah rumah tangga yang tertib dengan agama ini. Allah akan berikan kita anak-anak yang soleh. Saya ulangi lagi, rumah tangga yang terdapat program-program agama di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kita anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu bila diuji oleh Allah anaknya nakal, Masya Allah, ini berat sekali. Kalau istri nakal, dicerai, cari yang lain, bisa. Kalau kambing nakal, dipotong, selesai, ya selesai. Tapi kalau anak nakal, dicerai tidak bisa, disembelih apalagi. Maka orang Arab mengatakan, al-walad sirru abihi. Anak itu rahasia ayahnya. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Saya telah lama dalam dakwah ini. Saya sudah menangis sampai saya ini kalau bisa menangis darah untuk menangisi anak saya. Tapi tidak datang perubahan dalam anak saya ini. Al-Imam Asy'arani, seorang ulama dari Mesir, mengatakan, saya punya anak namanya Abdurrahman. Anak saya ini tidak bisa saya atur. Setiap saya memberikan program-program dalam ngaji, taklim, akan tetapi tidak berubah. Maka Imam Syaroni mengatakan, setelah itu saya sadar, kita ini orang tua selalu mengatakan, kalau bukan karena pengawasanku, anakku akan begini. Sekarang anak kita titipkan kepada Allah. Maka aku berdoa, ya Allah, anakku itu adalah hadiah darimu. Aku tidak bisa mengaturnya ya Allah. Bagaimana saya bisa mengaturnya? Saya tidak bisa mengatur diriku sendiri ya Allah. Sekarang aku serahkan kepadamu ya Allah. Setelah bapaknya punya niat seperti itu, doa seperti itu, tiba-tiba terjadi perubahan terhadap putra Imam Sya'roni namanya Abdurrahman itu. Maka ulama mengatakan, bila kita punya anak, maka kita titipkan kepada Allah. Kita hilangkan perasaan kalau bukan karena aku, kalau bukan karena pengawasanku, kalau bukan karena yang aku biaya, maka anak ini akan membahayakan kita sendiri. Kita serahkan kepada Allah. Pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang bapak bersama anaknya yang sangat mirip sekali. Saking miripnya, Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak pernah melihat bapak dengan anak begitu mirip, walaupun 2 ekor gagak antara bapak dengan anaknya. Mirip sekali. Maka orang tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, anakku ini lahir dalam kuburan. Maka Sayyidina Umar terperanjat, bagaimana bisa anak ini lahir dalam kuburan? Ceritanya, ketika aku khurud fisabilillah, ketika itu istriku sedang mengandung. Maka itu anak pertamaku. Maka aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku titipkan anakku yang ada dalam kandungan istriku kepadamu. Aku hendak berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat. Setelah pulang dari khurud fisabilillah, ternyata dia mendapatkan berita bahwa istrinya sudah wafat. Maka dia menangis sejadi-jadinya, bersedih sejadi-jadinya. Maka setelah itu berlalu, orang-orang yang melewati kuburan istrinya itu mengatakan, ada suara aneh dalam kuburan istrimu itu. Maka untuk mengobati rasa penasarannya, dia ngambil pacul, dibongkar
kuburan istrinya. Setelah dibongkar, ternyata seluruh badan istrinya telah rusak kecuali payudaranya. Dan anaknya itu sehat di dalam menyusu kepada ibunya itu. Maka ayahnya begitu gembira, kemudian dirangkul anaknya ini. Ketika dirangkul, tiba-tiba ada suara yang tidak diketahui dari mana arahnya. Suara itu mengatakan, engkau telah menitipkan anakmu kepadaku dan sekarang aku telah kembalikan. Seandainya engkau menitipkan istrimu, istrimu ku kembalikan juga. Maka asas dakwah kita ini, kita luruskan tauhid kita kepada Allah. Bahwasanya kita ini tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Istri ini anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala total, jangan setengah-setengah. Kita serahkan anak kita kepada Allah, kita titipkan istri kita kepada Allah, bahkan kita titipkan diri kita sendiri kepada Allah. Iman kita, pemikiran kita, ilmu kita, kita titipkan kepada Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala tempat kita menitipkan, pasti Allah jaga. Apabila Allah yang jaga, siapa yang bisa mengambilnya? Tidak akan ada. Allah akan jaga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita sudah dijaga oleh Allah, Masya Allah. Kita ini terkadang kita marah kalau anak kita tidak menjaga pandangan, padahal ayahnya sendiri tidak pernah menjaga pandangannya. Berarti kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Mengapa kita terlalu egois ingin mengatur anak kita? Anak kita itu milik Allah, maka serahkan kepada Allah. Kita mengaturnya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ngurus anakmu? Karena ini perintah Allah. Mengapa engkau mencintai istrimu? Karena ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bermuasyarahlah, bergaullah dengan istrimu dengan pergaulan yang baik. Muncullah anugerah namanya cinta. Orang sekarang banyak salah kaprah. Cinta itu seperti yang di sinetron atau di novel. Itu bukan cinta. Cinta tidak ada letakkan dalam maksiat. Saya ulang sekali lagi, Allah tidak letakkan cinta dalam maksiat. Setiap ada cinta dalam maksiat, itu bukan cinta tapi azab. Cinta itu adalah buah. Cinta itu adalah anugerah. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wanita ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak mencintai suamiku." Maka Sayyidina Umar membentak wanita tersebut, "Cinta, tidak ada cinta. Kalau kamu menunaikan hak suamimu dan suamimu menunaikan hakmu, tumbuh sendiri yang namanya itu cinta." Jadi cinta itu adalah buah. Ketika si istri menunaikan hak suaminya yang benar dan si suami menunaikan hak istri yang benar, muncullah satu anugerah namanya cinta. Ciri cinta yang berupa anugerah ini meningkatkan amal kita, mendapatkan perubahan-perubahan dan kualitas ibadah. Itulah buahnya cinta. Cinta itu bukan, kalau cinta yang kita pahami seperti yang kita pahami sekarang, apa yang Allah berikan kepada orang kafir itu bukan anugerah itu. Orang kafir melihat betinanya, ya cinta. Nah, kalau apa yang Allah berikan kepada binatang dan orang kafir itu bukan anugerah, itu fitrah, itu manusiawi. Tapi ada cinta. Ada cinta yang hanya Allah berikan kepada hatinya orang beriman. Apa itu? Cinta ketika suami istri saling menunaikan hak atas perintah Allah. Itulah cinta yang berupa anugerah. Sehingga Al-Imam Asy'arani, seorang ulama dari Mesir, mengatakan, kalau amal istriku meningkat, maka cintaku ikut meningkat. Apabila amal istriku menurun, maka cintaku pun ikut menurun. Karena apa? Mencintainya itu karena Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai istrinya. Beliau ini kalau sahabat-sahabat datang, beliau itu sering sekali kalau beliau berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, maka sahabat-sahabat akan membawa hadiah ketika beliau mendapat giliran di rumah Sayyidatuna Aisyah. Karena semua sahabat tahu istri yang paling dicintai adalah Sayyidatuna Aisyah. Maka istri-istri Nabi yang lain cemburu. Dan kecemburuannya itu diutarakan kepada putri beliau yang mulia, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Istri-istri Nabi mengatakan, "Tolong bilang kepada ayahmu, istri-istrinya yang lain juga menuntut haknya supaya orang-orang itu membawa hadiah ke rumahnya masing-masing. Bukan ke rumah Sayyidatuna Aisyah saja."
Maka Sayyidah Fatimah datang dan mengatakan, "Hai ayah, kata istri-istrimu, mengapa engkau tidak memperlakukan mereka sebagaimana putrinya Ibnu Quhafa ini?" Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Hai anakku, apa engkau mencintaiku?" Pertanyaannya itu unik. "Hai anakku, apakah engkau mencintaiku?" Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, "Iya, aku mencintaimu, hai ayahku." Maka Rasulullah mengatakan, "Mengapa engkau tidak mencintai orang yang aku cintai?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan wahyu ketika aku satu selimut dengan seluruh istriku, kecuali istriku Aisyah ini." Menunjukkan cintanya Nabi yang lebih kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, karena ada hubungan dia dengan Allah yang lebih juga. Maka kita mencintai istri kita, kita lihat, karena memang dia ini dekat kepada Allah, maka kita cintai. Kalau tidak, ya kita tidak bisa meletakkan cinta kita di situ. Inilah cinta yang hakiki. Buah cinta itu apabila atas dasar agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini punya istri yang sangat pandai memasak, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan termasuk saingannya Sayyidatuna Aisyah karena terkenal sangat cantik sekali. Kalau Nabi berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, nanti Sofiyah binti Huyai ini buat masakan lezat, nanti suruh pembantunya antar ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika buka pintu, "Apa ini?" kata Sunnah, "Ini kiriman untuk Rasulullah dari Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab." Maka oleh Sayyidatuna Aisyah dibanting itu. Dibanting hingga pecah. Maka Rasulullah SAW dengan kasih sayang dengan istrinya, itu pecahan piring itu dipungut, kemudian makanannya itu diatur kembali, kemudian diundang sahabat-sahabatnya untuk makan bersama. Dan beliau tidak meletakkan pecahan yang berada di tangan beliau itu terus sampai makanan itu habis. Kemudian pecahan piring itu disimpan oleh beliau, kemudian beliau keluarkan uang untuk mengganti piring milik istrinya Sofiyah binti Huyai. Seperti itulah akhlak Rasulullah dengan istrinya. Kita bagaimana kalau istri kita memecahkan piring? Oh, mungkin akan sejuta sumpah serapah akan keluar, kita tuding. Ini namanya tidak bermuasyarah seperti muasyarah Rasulullah dengan istrinya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, program dakwah kita ini 3 hari keluar Masturoh ini arahnya ingin membentuk suatu rumah tangga mirip seperti kehidupannya Rasulullah dan sahabatnya. Sehingga rumah tangga kita ini penuh berkah, kehidupan yang menjadi asbab kebaikan orang lain, akan menjadikan asbab kebaikan di mana-mana. Sebagaimana rumah tangga Ahlul Bait Nabi, yaitu Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Suatu hari Sayyidina Hasan Husain ini sakit panas. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit panas. Maka Rasulullah datang bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, menjenguk 2 cucu Nabi ini. Maka Sayyidina Umar usul kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, bagaimana kalau seandainya 2 putramu ini sembuh? Apa yang ingin engkau buat?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Kalau mereka berdua sembuh, saya nazar, saya akan puasa 3 hari." Maka ibunya juga menjawab, "Kalau 2 putra saya ini sembuh, saya nazar puasa 3 hari." Pembantunya yang merawat Sayyidina Hasan Husain juga ikut mengatakan, Saya kalau 2 momongan saya ini sembuh, saya akan nazar puasa 3 hari. 2 putra beliau, Sayyidina Hasan Husain waktu itu masih kecil juga mengatakan, "Kalau kami berdua sembuh, kami nazar puasa 3 hari." Setelah nazar kelima-limanya, sembuh seketika. Maka ketika itu 5 ahli keluarga ini pun berpuasa. Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan kepada suaminya ini, "Hai suamiku, di rumah kita ini tidak ada apa-apa. Kalau kita berbuka pakai apa?" Maka Sayyidina Ali segera datang ke tetangganya, mengambil kapas. Kapas itu 3 buah, 3 gulungan. Nanti dipintal, setelah dipintal jadi benang, nanti ditukar dengan 1 mangkuk gandum. Maka 3 pintalan kapas itu dipintal oleh tangan yang mulia Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang Nabi sendiri mengatakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pimpinan wanita seluruh alam. Dipintal setelah jadi kapas, kemudian ditukar dengan gandum.
Kemudian gandum itu oleh Sayyidatuna Fatimah digiling, kemudian dibuat 5 roti. Ketika hari pertama mereka berpuasa menunaikan nazarnya, 5 itu belum sempat makan, tiba-tiba ada orang mengetuk rumah. Ya ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, kami ini orang miskin, belum pernah makan. Ini belum, kami dalam keadaan lapar. Dengan kemurahan hatimu ada yang bisa engkau berikan? Maka terdiam Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, bagaimana ini? Maka Sayyidina Ali atas persetujuan semua mengambil kelima-lima roti yang hendak mereka jadikan untuk berbuka, diberikan seluruhnya kepada orang miskin tadi. Hari kedua dipintalah kapas ini jadi benang. Setelah jadi benang ditukar dengan semangkuk gandum. Kemudian dijadikan 5 roti, dibagi kelima-limanya untuk beliau. Kemudian suaminya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, kemudian diberikan kepada pembantunya. Ketika hendak menyantapnya, tiba-tiba ada orang mengetuk rumah. Ya ahlul bait, saya ini anak yatim, belum makan seharian penuh. Adakah yang bisa aku dapatkan dari rumah keluarga Nabi ini? Maka Sayyidina Ali menatap dua putranya, istrinya, bagaimana? Kita berikan semua kepada dia? Ya, berikan semua. 2 hari tidak makan. Ketika sampai hari yang ketiga, ketika mereka hendak memakan 5 roti yang hendak dijadikan berbuka ini, tiba-tiba ada orang ketuk pintu lagi untuk yang ketiga harinya. Ya ahlul bait Nabi, kami ini adalah tawanan perang yang seharian penuh belum makan. Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan, kalau saya siap, tapi lihat keadaan anak kita. Anak kita ini sudah 3 hari berturut belum makan dan bergetar. Badannya itu sudah, matanya begitu sayu. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada istrinya, engkau memilih dunia atau akhirat? Demi Allah saya memilih akhirat. Kumpulkan semua. Maka seluruh roti itu diberikan kepada tawanan perang tadi. Ketika itu Sayyidina Ali sudah tidak tahan lagi, karena 3 hari berturut-turut belum makan. Maka beliau mengandeng 2 putra beliau yang beliau cinta ini datang menemui datuknya, itu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat 2 cucunya begitu kurus kering, dalam keadaan lemah, badannya bergetar karena saking laparnya, maka beliau menangis merangkul 2 cucunya ini. Sambil beliau mengatakan, mana ibunya? Maka Sayyidina Ali mengatakan, ibunya di mihrabnya di rumah. Maka Nabi segera menggendong 2 cucu ini. Ketika beliau melihat putri beliau yang beliau cintai, Sayyidah Fatimah ini, pelupuk matanya kebiru-biruan saking berat menahan rasa lapar. Maka beliau segera merangkulnya sambil berteriak, wah Gausah, ya Allah pertolonganmu ya Allah kepada keluargaku ya Allah. Ketika dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril datang. Hai Muhammad, ada hidangan khusus dari Allah buat keluargamu. Apa itu? Ada ayat Allah turun berkenaan tentang mereka. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan sepenuh hati dengan cintanya kepada yatiman, anak yatim, miskinan, orang miskin, wa asira, dan tawanan. Kekal ayat itu kita baca sampai hari kiamat. Itulah hadiahnya orang beriman ketika ayat turun, sebab mereka dinikmati sampai akhir zaman. Itulah keluarga yang mulia. Sekarang hadir Allah Subhanahu wa taala, kita merasa rumah tangga kita difasilitasi dengan kulkas, dengan rumah yang mewah, ada AC, ada mobil. Kemudian kita merasa tidak cukup, kita menggerutu, apa dosa saya sehingga seperti ini? Padahal rumah tangga Rasulullah begitu berkecukupan. Bahkan mereka tidak bisa berbuka selama 3 hari berturut-turut. Tidak ada alasan bagi kita ketika Allah datangkan nikmatnya hingga kita ini tambah jauh dengan agama ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ada rombongan yang hendak kita keluarkan masturat. Kita penuhkan niat kita dengan sesungguh-sungguhnya hingga upaya kita untuk perbaikan rumah tangga kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam huruf kita nanti selama keluar masturah ini, kita jaga semua tertib-tertibnya. Jangan ada yang kita langgar. Perasaan rindu kita kepada anak kita simpan. Itu adalah kelak. Itulah hal yang bisa kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah meninggalkan anak saya demi cintaku kepadamu ya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini ya, anak-anak kita yang kita tinggalkan ada timbal baliknya. Bukan kita pernah meninggalkan mereka karena Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka nanti. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka pemahaman Al-Qur'an. Allah akan berikan anugerah kita anak-anak yang menghafal Quran.
Masya Allah, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran itu investasi kita sampai hari kiamat. Dalam kitab Qalyubi Umairah, dalam kitab An-Nawadir yang disusun oleh Imam Qalyubi, beliau mengatakan dulu ada seorang hakim. Entah kesalahannya apa hakim ini, dia disiksa dalam kubur. Dan dia meninggal dalam keadaan meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung. Dia meninggal, disiksa dalam kubur, entah kesalahannya apa. Kemudian istrinya ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika anak ini cukup besar, diantar ke tempat guru ngaji. Kemudian sampai di depan guru ngaji, anak kecil ini diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seharian penuh karena dia hanya menghafal itu, dia duduk, berdiri, masuk rumah, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman kepada malaikat yang sedang mengazab ayahnya di kubur, "Hai malaikatku, angkat azabnya." Maka malaikat mengatakan, "Mengapa engkau perintahkan kami memberhentikan untuk menyiksa ayahnya? Menyiksa orang ini, hai ya Allah, ya Rabbal Alamin." Maka Allah Subhanahu wa taala berwahyukan kepada malaikatnya, "Demi Allah, demi diriku, aku malu menyiksa ayahnya sementara anaknya menyebut-nyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim." Menghafal satu bismillah. Bagaimana anak kita yang telah menghafal satu juz, 30 juz, menghafal masalah-masalah agama. Ini anugerah dari Allah untuk kita. Maka bagaimana cara membentuk anak-anak yang baik ini bila orang tuanya duluan yang baik? Maka program Masturah ini, program ini kita tertib setertib-tertibnya hingga datang perubahan yang sebesar-besarnya. Kita sering sekali buat satu amalan tapi tidak mendatangkan perubahan besar karena kita tidak membuat perubahan besar dalam amal kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang sudah niat masturah atau